Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini saya pengen cerita satu pengalaman dalam proses pembuatan paspor. Apa saja syaratnya dan berapa biayanya untuk perpanjangan paspor di bulan April 2023. Yuk simak pengalaman saya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini adalah paspor lama saya dan ini paspor baru saya. Oke. Kenapa saya perpanjang? Jelas karena saya nanti akan ada perjalanan dinas dari kantor ke luar negeri, sehingga paspor saya harus segera diperpanjang. Nah, cuman kebetulan karena udah lama gak keluar negeri, akhirnya paspor yang lama ini kalau saya cek expired di 2019, sekarang udah 2023, jadi saya harus perpanjang. Nah, syarat-syaratnya ketika mau perpanjang itu sebetulnya mudah. Yang pertama, teman-teman bisa cek di websitenya imigrasi, linknya sudah saya taruh di sini. Di situ yang pertama wajib ada paspor lamanya, kemudian iktp, sama persiapkan aja kartu keluarga dan akte yang asli serta fotokopiannya harus dibawa nih. Jadi ceritanya di 14 April saya sudah bikin permohonan lewat imigrasi itu dengan cara mendownload aplikasi M-Paspor. Linknya sudah saya taruh di sini di deskripsi juga. Nah, jadi untuk registrasi supaya lebih cepat agar teman-teman dapat kuota dan bisa menentukan layanan di kantor imigrasi mana, itu bisa langsung daftar lewat aplikasi M-Paspor tadi. Tinggal di-download aja, tersedia untuk di Play Store ataupun di Apple Store. Nah, setelah di-download, teman-teman isi seperti biasa, lalu buat tentukan jadwal sesuai yang teman-teman bisa. Cuma di sini yang ingin saya sampaikan, sebetulnya ada beberapa hal yang menurut saya cukup kaget ya. Jadi ini mungkin untold story-nya. Kalau yang tadi untuk M-Paspor, cara registrasi segala macam itu sudah banyak reviewnya. Cuman saya di sini akan coba share pengalaman yang tidak banyak diceritakan orang. Jadi teman-teman, setelah saya bikin jadwal tanggal 14 April, itu saya datang ke kantor imigrasi Kota Tangerang di Jalan Makam Pahlawan. Kalau dari patokan orang Tangerang itu gak jauh dari Pengadilan Negeri, sama kalau mau Tangsit itu gak jauh dari situ. Tanggal 14 kebetulan saya booking yang kosong itu hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Nah, usahakan itu datang lebih awal teman-teman. Kenapa? Karena pas datang ke sana itu nanti kita akan diarahkan di pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran itu kita diminta untuk memperlihatkan email permohonan yang sudah kita submit dari aplikasi M-Paspor. Nah, disinilah yang menurut saya cukup lucu dan menggelitik. Jadi dari petugas yang ada di sana di pendaftaran itu mengarahkan saya untuk ke koperasi dulu. Untuk apa? Untuk mencetak bukti email permohonan yang saya kirim. Padahal dalam hati saya, loh, kenapa harus dicetak? Ini udah ada di bukti email juga, tidak perlu dicetak lagi karena kan udah zaman digital. Saya pikir seperti itu. Ternyata setelah saya nanya-nanya ke beberapa pengunjung juga demikian, dia diarahkan untuk cetak. Nah, yang harus teman-teman perhatikan nanti biar tidak bolak-balik, email permohonan
ini yang seperti saya lampirkan ini usahakan print dalam bentuk A4 warna. Jadi dari rumah udah langsung di print bukti permohonannya supaya tidak bolak-balik. Itu yang pertama. Yang kedua, iktp itu harus juga difotokopi tapi dalam bentuk full A4. Jadi kalau teman-teman udah nyiapin fotokopian nih yang ukuran standar yang kecil-kecil, itu saya jamin akan diarahkan untuk fotokopi lagi. Dan yang paling banyak orang keliru adalah ketika dia fotokopi paspor ini, teman-teman. Fotokopi paspor kayak gini. Nah, bagian ini sesuai yang saya pernah coba, itu tidak boleh terpisah ya. Jadi fotokopinya harus menyatu. Pertama dia bagian depan, kiri kanan, sama jika ada penambahan juga sama. Jadi si 4 halaman ini harus menyatu. Sementara kalau di tukang fotokopian biasa kan otomatis kalau kita copy halaman 1, 2 itu pasti terpisah. Nah, khusus untuk paspor ini ya teman-teman, usahakan itu di kopinya harus menyatu gitu. Nah, biaya untuk cetak fotokopi tadi itu, kalau untuk print email saya dikenakan tarif Rp4.000. Kemudian untuk kopi KTP 1 lembar itu kena Rp1.000. Nah, untuk fotokopi paspor karena saya dulu udah pernah pegang dan masih ada cadangan, jadi saya nggak fotokopi lagi. Jadi saya langsung bawa, udah sesuai syarat, disimpan, dikumpulkan di meja registrasi. Di situ disiapkan sama petugasnya. Yang saya bilang tadi, yang menggelitik di sini adalah bukan soal biayanya, tapi prosedurnya yang ketika kita sudah booking online, dan itu yang menurut saya paperless, tidak perlu lagi ngeprint itu, nyetakin segala macam, ternyata diwajibkan. Dan diwajibkannya itu kita sudah diarahkan ke koperasi yang ada di sana. Nah, mungkin kalau teman-teman nangkep, you know lah what I mean gitu kan. Karena buru-buru juga ya udah saya segera lengkapi karena pengen buru-buru cepat kelar juga. Oke, dan setelah itu saya dikasih nomor antrian. Dari antrian tidak begitu lama sih, karena memang dari imigrasinya tersendiri setiap harinya itu sudah dibatasin dengan kuota gitu. Jadi kalaupun nunggu nggak terlalu lama, dan jamnya pun tadi udah ditentukan. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 dan seterusnya. Jadi kita asal tepat waktu itu tidak akan kehabisan kuota gitu. Nah, setelah saya masuk dipanggil antrian ke counter 4. Kalau teman-teman udah punya paspor lama walaupun expired ya, itu untuk yang reguler tidak lama. Jadi saya langsung dipersilakan duduk, lalu diambil foto, kemudian sidik jari yang 10 ini ya. Setelah itu sama mbaknya dikasih tahu yang reguler itu kurang lebih 3-4 hari itu ya, 3-4 hari. Nah, cuman karena saya memang butuh urgent, jadi saya ngambil yang percepatan. Sebagai informasi aja teman-teman, untuk biaya perpanjangan paspor ini kalau yang reguler dikenai tarif 350.000, dan itu langsung store ke kas negara dalam bentuk nanti ada kode bookingnya. Kemudian kalau untuk percepatan itu saya dikenakan biaya 1.350.000. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi alhamdulillah dibantu sama mbaknya, ramah juga dan cukup cepat di imigrasi Tangerang. Ini yang paspor lama saya dan ini sudah jadi. Oke. Saya kira itu saja review singkat bagaimana proses perpanjangan paspor di imigrasi Tangerang. Jangan lupa tadi dicatat lagi supaya tidak bolak-balik apa yang harus dipersiapkan sama teman-teman. Jadi biar cepat juga yang saya bilang tadi. Jadi kalau bisa di prepare dari rumah ya siapkan dari rumah aja biar nggak bolak-balik, karena
kalau di jam sibuk cukup padat juga untuk di bagian fotokopi dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman kalau bisa dipersiapkan lebih cepat kan lebih enak juga. Oke teman-teman, itu cerita saya. Barangkali ada cerita lain juga yang untold story dari proses teman-teman perpanjang paspor dan sebagainya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, see you.